Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahana dengan NIM C1D1240883. Nah teman-teman, tahu nggak kalian bahwa komunikasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama komunikasi antar pribadi. Di mana komunikasi antar pribadi ini adalah proses penyampaian pesan secara langsung, bisa verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi ini tuh bukan cuma hanya sekedar berbicara saja, asal bicara saja, tapi bagaimana caranya kita untuk membangun hubungan dengan orang lain. Maka daripada itu, para ahli mengembangkan teori-teori komunikasi yang membantu kita untuk memahami komunikasi yang terpribadi dalam membangun hubungan dengan orang lain. Maka dari itu kita akan membahas 6 teori komunikasi yang terpribadi yang akan dijelaskan selanjutnya. Baik teman-teman, untuk teori yang pertama yaitu teori penetrasi sosial atau social penetration theory, di mana teori ini adalah memfokuskan di mana proses pengembangan hubungan secara bertahap dari permukaan sampai ke inti pribadi. Di mana contohnya adalah ketika seseorang siswa memiliki teman baru, maka yang awal-awal mereka bahas yaitu mungkin tugas sekolah, hal-hal yang tidak masuk dalam ranah pribadi. Tapi saat kita sudah mulai mengenal atau sudah mulai bertahap hubungan dengan temannya itu, maka dia mungkin akan mulai berbicara deep talk dengan temannya, berbicara hal-hal pribadi seperti itu. Baik teman-teman, untuk teori kedua adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory, di mana teori ini tuh membahas mengenai untung rugi dalam sebuah hubungan. Jadi contohnya itu seperti seorang siswa mungkin akan memilih berteman dengan orang yang selalu mendukungnya dalam hal apapun daripada orang yang tidak mendukungnya. Jadi teori itu lebih berfokus kepada untung rugi dalam sebuah hubungan seperti itu. Untuk teori yang ketiga adalah teori reduksi ketidakpastian atau uncertainty reduction theory, di mana teori ini dikembangkan oleh Berger and Calabrese. Jadi teori ini tuh membahas bagaimana caranya kita mengurangi ketidakpastian saat bertemu dengan orang baru. Contohnya, saat kamu baru mulai masuk ke kampus, kamu akan berusaha untuk mengobrol dengan orang lain, masuk ke dalam obrolan orang lain untuk mencari tahu dan memahami situasi yang ada di sekitarmu, yaitu untuk mengurangi ketidakpastian. Baik teman-teman, untuk teori selanjutnya adalah teori dialektika nasional atau relation dialectics theory, di mana teori ini itu dikembangkan oleh Baxter dan Montgomery. Nah, teori ini itu membahas mengenai tarik-menarik dalam sebuah hubungan antara dua kubu yang bertentangan, misalnya ingin memilih untuk bersama orang lain atau sendiri. Contohnya, kamu punya pacar, kamu ingin dekat dengan dia, tapi di sisi lain kamu juga ingin memiliki ruang pribadi untuk sendiri-sendiri. Nah, kita udah sampai di teori yang kelima, teman-teman, yaitu teori interaksi simbolik atau symbolic interactionism yang dikembangkan oleh George Herbert Mead, di mana teori ini tuh membahas mengenai saat kita berkomunikasi tentunya kita menggunakan simbol. Nah, simbol ini adalah bagaimana cara kita menafsirkannya menjadi sebuah makna. Contohnya, jika kita melihat seorang guru yang tersenyum, maka itu adalah sebuah persetujuan. Nah, sementara kebalikannya, jika dia mengurutkan dahi, berarti itu ketidaksetujuan. Nah, teman-teman, kita udah sampai di teori yang terakhir atau teori yang keenam, yaitu teori manajemen kecemasan atau ketidakpastian, atau juga disebut dengan Anxiety and Crisis Management atau AUM. Di mana teori itu membahas mengenai cara mengurangi kecemasan dan ketidakpastian dalam konteks komunikasi antar budaya. Contohnya, ada seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri, maka dia itu memutuskan untuk belajar mengenai budaya-budaya yang di sana agar bisa bersosialisasi dan mengurangi ketidakpastian dan kecemasan dia dalam bersosialisasi dengan orang lain. Nah, teman-teman, itu dia teori-teori komunikasi yang bisa saya jelaskan. Dari teori-teori komunikasi tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam sebuah komunikasi kita itu bukan cuma hanya berbicara, tapi bagaimana cara kita membangun, memahami, dan menjaga hubungan dengan orang lain. Jadi, teman-teman, yuk jadi komunikator yang lebih bijak dan peka. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rahana pamit undur diri. See you next time.